Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Kembali lagi bersama saya Oming di Atlantis Research Center dalam kisah dongeng luar biasa Nuswantara, seri Kayangan Ngejowantah episode 292 dengan judul Wayang. Saya akan disclaimer dulu bahwa apa yang akan dibahas malam ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, ya bagus. Justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya, ya ngapain juga lawang ini cuma dongeng. Kita masih menunggu Mas dan Mbak Vicky bergabung. Halo Mas. Halo Mbak. Bisa lihat. Bisa lihat ya. Gimana Mas, kabarnya Mas? Masih nganggur apa nganggur banget Mas sekarang Mas? Nganggur banget Mbak. Nganggur banget. Tidur aja. Sekali sibuk dikit banget Mbak sibuknya. Nggak kayak dulu. Oke. Ampun siap minum Mas. Sudah Mbak. Nggih. Komplit nggih kesediaan. Jadi Mbak Vicky berhasil bergabung Mas. Sebentar. Hujan nggak di sana Mas? Enggak. 2 hari ini nggak hujan. Oke. Nggak tahu kalau kadang-kadang di rumah tuh enggak, tapi kan di tetangga mungkin hujan Mbak. Nggih Mas. Seringan gitu ya. Sesuai dengan mitigasi dongeng aja, nggak sesuai dengan mitigasinya yang ada di negeri dongeng sebelah. Ini Mbak Vicky belum ada. Sudah hadir belum Mbak Vicky ya? Belum direspon Mas. Belum ada respon. Ya, tunggu bentar. Soalnya tadi juga dia ngomong bahwa ada kemungkinan dia akan ditelepon sama kepala dinasnya gitu loh. Jadi bingung di antara terima telepon atau masuk duluan gitu. Tapi kan tadi belum, tapi nggak tahu mungkin lagi sekarang atau mungkin nanti gitu. Oke. Terus gimana kalau kan kita tetap lanjut dulu sambil nunggu Mbak Vicky atau kita tetap nunggu Mbak Vicky dulu Mas? 2 menit Mbak. Oke. 2 menit kalau dia nggak ini belum bisa masuk ya nanti kita ini dulu. Oke. Ini sih ampun omeng gini. Coba di WA dulu Mbak, direspon nggak? Oke Mas. Ampun dibaca sih Mas ininya. Narasinya udah dibaca. Kiriman ini. Di Bali hujan nggak Mbak? Enggak Mas, aman. Panas Di atau tempat kami adem? seperti biasa Mas, di tempat kami nggak hujan, nggak tahu di tempat lain. Tempat lain boleh hujan, tempat kita enggak ya. Lucunya itu. Gara-gara Mas nih, Ki. Jadinya gini. Aduh. Belum ada respon dari Mbak Vicky, Mas. Tapi ampun dibaca. Nah, ini udah dibaca. Vicky, unable to join. Oke, sebentar. Tak undang ulang ya, Mbak. Tadi udah tak undang, tapi statusnya unable to join. Gini. Halo, Mbak. Halo. Halo. Aman nggak Mas suaraku Mas? Aman, jelas. Tapi teman kok bendur banget ya. Cuman agak gelap aja di situ, nggak kayak biasanya.
Mana mas? Pencahayaan. Mas lagi madang apa ya mas? Es es krim. Bentar mas. Es krim daerah nanti mas. Kok es krim? Ya, es krim. Es krim daerah penjual es krim. Oke, Mbak. Oke deh. Sudah? Oke. Sudah Oke. ready? Oke deh mbak. Oke udah. 292 kan ya? 292 betul. Hmm. Itu kayaknya kok Mas ada 3 tangan ya barusan. Kenapa, Ada Mbak? ada tangan yang masuk barusan itu. Tangannya siapa itu ya? Nggak ada. Bayangan nggih Mas nggih berarti nggih. Oke. Monggo Mbak Vicky. Kita sendirian. Ampun siap. Oke. Oke. Kita mulai ya. Oke. Atlantis series ke-292 wayang. Slide 1. Dalam bahasa Jawa, wayang berarti bayangan. Maka bayangan tentu bukan orangnya. Sorry. Kok tak terus ke mas? Satu dan dua berarti sudah gitu. Nah, ya udah, satu menjawab itunya, nanti langsung aja lanjut, Mbak. Nomor 3. Soalnya nyambung mas. Nomor 3. Sehingga wayang yang benar itu berarti cuma memainkan bayangan. Ya bayangan, jadi namanya wayang ya bayangan, jadi bukan bentuk aslinya. Lanjut, Mbak. Dan yang nonton dari wayang adalah bayangan. Dan yang ditonton dari wayang adalah bayangan. Ditonton. Bukan orangnya ya, bukan personnya, tapi bayangannya. Lanjut, Mbak. Maka akan sangat aneh kalau wayang ada orang beneran yang tampil di wayang tersebut. Aku nggak ngerti pakemnya gimana, tapi namanya wayang itu artinya bayangan. Jadi harusnya ya bayangannya, bukan. Makanya bingung aku ada wayang orang segala itu. Lanjut, Mbak. Wayang kulit adalah wayang di mana yang ditonton adalah bayangan dari si wayang kulit. Harusnya begitu. Tapi nggak tahu karena perubahan zaman yang ditonton justru wayangnya bukan wayangnya bukan bayangan. Lanjut, Mbak. Dan wayang kulit itu bukan orang meskipun dimainkan oleh orang. Karena yang ditonton bayangannya. Lanjut, Mbak. Sehingga seharusnya dalam semua cerita selama wayang kulit digelar itu sudah tidak ada orang yang jadi artisnya. Jadi artisnya tuh bayangannya. Dan wayang kulit itu ya kulitnya, tapi yang dilihat bayangannya. Lanjut, Mbak. Namun di zaman kolonial ada orang dari pemain wayang. Jadi pemain wayang. Nggak tahu itu pakem apa enggak, tapi kalau menurut aku sih itu berarti mencurigakan kalau tidak pakem. Lanjut, Mbak. Maka jelas minimal pakem sudah dilanggar. Sehingga akhirnya jadi dongeng beneran. Lanjut, Mbak. Bahkan ada yang namanya wayang orang. Tadi udah diomongin, lanjut aja, Mbak. Seharusnya wayang orang itu yang ditonton adalah bayangan orangnya. Iya, harusnya ada gebernya juga. Lanjut, Mbak. Tujuan dari diadakannya wayang orang adalah untuk memberi kesadaran bahwa ada geber di antara penonton dan yang dimainkan. Jadi ada peradaban di sebelah sana gitu maksudnya. Lanjut, Mbak. Geber adalah pembatas. Ini mirip dengan garis batas antara dua peradaban. Artinya di peradaban di sebelah sana itu ada, walaupun hanya kelihatan bayangannya. Lanjut, Mbak. Seharusnya pakem dalam pewayangan adalah bagaimana memahami yang ada di balik geber. Dan bagaimana mencari petunjuk supaya bisa masuk ke balik geber. Lanjut, Mbak. Nah, terus wayang di luar dongeng gimana tuh, Mas? Ya itu. Kan ada kesamaan masalah geber. Seperti yang kita lihat waktu itu kan kelihatan tuh, Mbak, sampai mendongeng ke papras gitu. Awan papras. Kita lihat di mana, ayo.
Di tempat yang tinggi tapi nggak terlalu tinggi, Mbak. Angel. Angel kandanannya. Oke. 16. Seharusnya pakem dalam pewayangan adalah bagaimana memahami yang ada di balik geber. Udah itu, Mbak. 17. Oh, udah ya? Oke, 17. Dan kalau dikatakan wayang adalah tuntunan, maka seharusnya ada banyak hal yang benar-benar bisa dijadikan tuntunan. Jadi bukan hanya sekedar tontonan, tapi tuntunan itu juga bukan hanya menjadi baik ya. Lanjut, Mbak. Jadi bukan hanya sekedar tontonan yang susah diterapkan. Dan bukan hanya kata-kata indah. Lanjut, Mbak. Karena banyak hal di wayang yang ternyata dianggap cuma dongeng. Seperti dengan ARC, karena ARC benar-beneran dongeng. Lanjut, Mbak. Hal itu karena ketidakjelasan penggunaan beberapa senjata dan tidak jelasnya beberapa Joyo Kawijayan. Karena logikanya jadi hilang ketika dijelaskan oleh oleh yang tidak mengerti. Lanjut, Mbak. Pusaka tidak dijelaskan cara menggunakannya dan seolah-olah cuma seperti senjata tajam biasa. Ya, kalau nggak ngerti cara gunainnya, bahkan mungkin nggak cuma kayak senjata tajam sih. Karena kalau kalau pisau masih bisa untuk masak di dapur gitu. Arif masih bisa untuk babat rumput kan. Kalau keris kan nggak untuk dua-duanya. Lanjut, Mbak. Dan terkadang ditunjukkan kekuatan atau dayanya si pusaka, tapi tidak dijelaskan bagaimana logika daya dari si pusaka. Nah, di ARC lebih nggak dijelasin lagi. Karena makanya juga dongeng. Lanjut, Mbak. Dan bagaimana mengeluarkan daya dari si pusaka. Itu yang paling tidak pernah dijelaskan. Mantau-tahu kok bisa keluar gitu aja. Lanjut, Mbak. Apalagi Aji Joyo Kawijayan yang sama sekali tidak jelas karena tidak ada wujudnya. Sebenarnya wujudnya ada kalau bisa melihat. Yang pertama itu. Yang kedua itu masalah yang sangat mendasar adalah ketika semua mantra sudah berubah. Contohnya itu ada birois, terus kelihatan banget berubah sekali itu. Bahwa mantranya nggak kayak gitu. Lanjut, Mbak. Sehingga kesaktian yang ada di dalam cerita wayang hanya akan jadi cerita pengantar tidur. Ya, sementara untuk di peradaban saat ini memang begitu. Lanjut, Mbak. Alur cerita juga diperbanyak bagian perangnya. Jadi di sini malah layak menjadikan pertanyaan ya kalau luhur kita itu katanya masih menang tanpa mengasur rakyat tapi malah perangnya yang diperbanyak. Lanjut, Mbak. Sehingga malah menunjukkan seolah-olah di masa lalu perang adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Itu yang layak dipertanyakan karena kenyataannya seharusnya tidak seperti itu. Lanjut, Mbak. Padahal luhur itu beneran luhur, sehingga seharusnya perang itu adalah pilihan paling akhir. Dan biasanya juga menggunakan cara-cara sifatnya tidak merendahkan. Lanjut, Mbak. Jadi perang bukan dijadikan sebagai pilihan paling awal. Tapi juga bukan diplomasi. Lanjut, Mbak. Yang aneh justru perangnya dikatakan bagian paling menarik. Ya, karena kemudian ada wayang bisa lompat-lompatan, putar-putar, dan sebagainya. Itu mungkin ya kata yang menarik itu. Sekarang udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, jangan pernah percaya. Karena dongeng itu bukan untuk dipercaya. Lanjut. Oke, tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Masagu Bimo-Stejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Masagu Bimo-Stejo saja atau saya saja, atau Masagu Bimo-Stejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Tambah disclaimer, Mas. Tapi kalau ketemu aku di jalan terus ngobrol itu bukan kopdar, itu cuman menyapa. Ya, Mas? Ya, itu juga. Monggo, Mbak Oming. Oke, Mbak. Ada berapa disclaimer hari ini, Mbak Omi? Hari ini enak, Mas.
Jadi Mas tidak ada disclaimer, jadi Mas bisa langsung fokus di dongengnya. Monggo Mas. Ya, aku lanjutin dongeng tentang ini dulu Mbak. Ini ada bambu. Nah, bambu itu kan biasanya kemarin udah jelasnya kalau rata-rata hidupnya berkelompok Mbak. Berkelompok dan rata-rata tinggi-tinggi gitu loh. Tinggi-tinggi dan bambu itu kalau sudah satu gerombol dan tinggi-tinggi itu biasanya medeni Mbak, karena di situ biasanya jadi tempat hidup hewan-hewan berbahaya, contohnya ular gitu kan, yang bisa di mulutnya gitu. Terus juga biasanya tempat-tempat di atas itu akan dipakai untuk memedi gitu katanya gitu. Makanya orang kalau lewat itu jalan sampai kadang-kadang takut kalau ada yang ini yang lewat di situ, yang nongol mendadak gitu. Dan kalau kata beberapa orang, kalau kalau terlalu rumput banget gitu dan singgup banget gitu sampean itu mungkin juga bisa jadi tempat pesugihan, Mbak. Bisa jadi tempat pesugihan. Makanya mungkin memang ada baiknya kalau bambu itu sudah terlalu rimbun dan terlalu banyak itu segera dipanen gitu, dipotong supaya tidak tidak jadi tempat memedi, tidak jadi tempat pesugihan, tidak jadi tempat apa namanya ya tempat hewan hewan berbahaya gitu. Karena mungkin juga kan kalau jengking juga bisa, tapi ular yang biasanya bersarang di rimbunan bambu gitu. Dan bambu itu seperti ini ya, biasanya kan ada ruas-ruasnya gini gitu, dan biasanya dalamnya lubang, bolong, enggak bolong gitu. Nah tapi ini Mbak, aku tuh ingat tentang cerita ada seorang satrio dari putrane Werkudara. Itu namanya Raden Gatot, siapa ya namanya? Lupa aku Mbak. Eh, eh, kan nama kecilnya Bambang Tetuko ya Mbak. Raden Bambang Tetuko itu kan seharusnya ketika dia itu lahir dan ketika diberi nama dan yang memberi nama adalah orang yang kagum dengan Sabdojati, maka nama itu harusnya nggak boleh diganti Mbak. Oh, Artinya ini nama ini nama julukan kan, karena kalau aku melihat di Google Mbak, Google ya, sok gaya pakai Google nih sekarang, itu Gatot itu artinya kekar dan apa namanya berotot. Maka dikatakan otot kawat balung tok gitu Mbak. oke Mas. Otot kawat balung tok. Dan aku bingungnya kenapa nggak dikatakan Gatot Tembok ya? Atau Raden Gatot Gedek gitu, atau Raden kenapa ya Raden kok apa dikatakan Raden Gatot Koco gitu. Padahal Koco itu kan sesuatu hal yang tinggi ya Mbak. Gampang pecah. Nggak kayak tembok. Itu percuma otot kalau balung balung tok gitu. Tapi kalau kalau ternyata kulitnya dari kaca gitu kan ini tau Mbak. Anu. Jadi apa namanya? Mungkin aku tuh mempunyai beberapa simbol ini Mbak. Misalkan ini ya. Kan ada yang mungkin apa Pringgodani itu kayak gini gitu. Kalau enggak, apakah Pringgodani itu kayak gini? Tapi anggap aja ini kocok ya. Atau Pringgodani itu kayak gini. Karena tapi yang penting dalamnya ada bundarannya Mbak. Bundaran panjang. Atau Pringgodani itu kayak gini. Atau ini tadi aku pinjam dari tetangga Mbak. Apa Pringgodani itu kayak gini. Atau ini dulu ya. Terus gini. Atau gini.
Ketok yang terakhir deh Mas. Tapi ada nggak curiga nggak? Kenapa leluhur itu kan harusnya ngerti ya bahwa nama seorang satrio itu kan harusnya tidak bisa diganti. Walaupun Bapak dari Bapak Bintang, Boros dan sebagainya, tapi itu kan ya nama-nama sebutan. Nama aslinya kan harusnya masih tetap ada dan ini gitu masih melekat pada dia gitu. Kalau nama aku dipakai gitu. Soal nanti ada julukan apa gitu. Itu tukang dongeng kayak apa itu julukan gitu kan, Mbak. Tapi di sini ini ada nama di mana Bambang Ketuko berubah menjadi Gatot Kaca dan kita harus ingat loh bahwa Kaca itu bukan sesuatu hal yang kuat, yang keras, sesuatu hal yang ringan, gampang retak dan ini gampang pecah. Apalagi dia sampai dikatakan Kaca Negoro gitu, dudu tembok negoro atau gendeng negoro gitu juga enggak loh Mbak. Walaupun Siapa mau Mas? Dasari siapa jenenge mau Mas? Saat ada jadi Gatot Kaca. Bambang Ketuko Mbak. Kan nama aslinya itu Bambang. Bambang Ketuko. Ketika masih kecil, kok tiba-tiba jadi Gatot Kaca gitu loh Mbak, jadi Gatot Tembok gitu. Atau apa ya? Atau Gatot Bendungan gitu. Gatot Tapi Dam. Mas saiki ki sesuatu hal sing dibalut dengan kaca atau barang sing gampang pecah ya kan ringkih ya. Kuwi ki regane larang loh Mas. Contoh HP Iya. lindungi wae larang, HP-ne wae larang. Tapi gampang rusak. Ngapa kok nganggo kaca sing gampang rusak, ngapa ora nganggo plastik ya Mas ya? Iya itu yang jadi masalah Mbak. Yang jadi masalah seorang satrio yang dikatakan otot kawat balung tok itu Mbak. Itu tadi. Kalau misalkan eh, dia digambarkan sebagai seseorang yang kuat, kenapa kok duduk Raden Gatot Tembok gitu? Iya Kayak kan? Raden Gatot beton. Entah? Iya. Mm-mm. Itu jelas kalau ini. Makanya aku tadi sampai menggambarkan apa Pringgodan itu seperti tadi itu gitu. Berapa gambar apa berapa ini tadi gitu. Karena akhirnya ya harus diingat Gatot Kaca itu akhirnya meninggalnya karena waktu perang Bratayuda itu dia kena Kunto Wijayandanu. Kunto itu jadi dapat digambarkan wujudnya berarti kayak tombak gitu. Tapi Wijoyo kan beda ya, itu yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, makanya dikatakan Wijoyo. Danu itu kan air, Mbak. Nah, berarti kan si Koto ini akan tubuh ketika terkena air gitu kan. Ini banyu apa gitu, masalahnya itu kan, Mbak. Aduh Mas, aku malah kelingan teknik membatik ya Mas. Soalnya ono nganggo water glass sih Mas. Dekne lek misal kena banyu, dekne jadi cuar Mas, kocone Mas. Ya, iya. Makanya itu, Mbak. Kan ini cukup aneh ya. Apalagi kalau dihubungkan dengan lukisan yang akan dibikin sama si Condrogowo itu. Di ya mungkin jadi gambar sih. 52 bagi 2. 52 bagi 2. Atau 13 kali 2 gitu. Atau 24 tambah 7 kurangi 8. Angel Mas, angel. Kau ngitung angel. Kurangi 8 terus tambah 3. Jadi curiga nggak sih Mbak kalau ada jongko yang diumpeti dalam cerita wayang leluhur kita gitu loh. Bahwa akan ada Poconegoro yang kenal Kunto Wijayandanu gitu. Yang kenal Kunto Wijayandanu dan kenanya di udara sampai jatuh rubuh loh ke bawah. Tapi di cerita itu tidak dikatakan si Bambang Ketuko yang kenal. Gatot Kaca. Itu kan Mbak. Iya.
Makanya kenapa namanya Gatot Kaca kok gak Gatot Tembok gitu kan, salah ngasih nama apa gimana sih gitu kan sebenarnya. Tipe mas, ternyata zaman dulu udah ada tipe mas. Nah itu, ataukah ini namanya disembunyikan oleh leluhur kita gitu, bahwa mana lebih besok sing bakal kenal Kunto Wijoyondanu kan terkena Kunto Wijoyondanu, berarti apa namanya, terkena bagaikan tombak gitu kan. Tapi kenapa gitu, ya mungkin gitu mbak. Jadi Aduh mas, terus ke sih mas. Tanggung mas, aku lagi nyemplung ke kubis mas. Tolong diterus ke sih mas. masalahnya bab ini mbak. Saya tahu mas, tolong diterus ke mas. Di Jawa ke sih mas. Kak, ini sih kita cemplungnya dulu. Nggak aku moco. Tolong ayo. Terus? Ya jangan dilatake mbak Omik mbak. Ya oleh mas. Kak Jadi nyemplung ke. biar nggak kelamaan. Oke. Dulu ya mas. Ya, ya mbak Omeng dilanjut dulu mbak. Oke, Mas. Sibuk gue semua. Oke, Mas. Bentar. Slide 31. Maka di sini sebenarnya layak dipertanyakan bahwa apakah pakem wayang itu masih asli. Ya seperti tadi yang tak pertanyakan, apakah betul nama Gatot Kaca sak jadi ono tenan gitu kan? Ayo mbak. 32. Apalagi saat kemunculan Ki Lurah Semar justru diberi nama Goro-Goro. Padahal beliau itu sebagai Sanghyang Bathara Ismaya pada saat turun harusnya membuat ketentraman, bukan bikin keributan. Lanjut mbak. 33. Padahal kemunculan pamongnya Jagat Raya itu seharusnya anugerah. Nah itu tadi, makanya seharusnya dia bukan di posisi yang dinamakan Goro-Goro. Lanjut mbak. 34. Tapi anehnya kemunculan pamongnya Jagat Raya malah dinamakan Goro-Goro. Berarti kan sudah ada perubahan di sana ya. Dihadari apa tidak, layak dipertanyakan sekali bahwa pakem itu masih ada enggak. Ayo mbak. Slide 35. Jadi terlihat jelas pakem wayang ini sudah diubah. Menurut ARC begitu ya. Jadi sudah bukan pakem aslinya. Lanjut mbak. 36. Dan pakem wayang itu dibuat oleh yang tidak suka dengan kemunculan Ki Lurah Semar, Gareng, dan Petro. Karena beliau sebagai pamong satrio, kok dikatakan pembawa goro-goro. Harusnya kan siapa bawa goro-goro itu butuhnya kan, bukan pamongnya. Lanjut mbak. Ki Lurah Semar adalah pamongnya para satrio agar bisa melakukan hamemayu dengan benar. Maka beliau bukan pembawa goro-goro, tapi pembawa ketentraman. Seharusnya begitu. Lanjut mbak. Dan hamemayu itu bukan membuat goro-goro. Jelas enggak, karena goro-goro itu kan bukan berarti, itu kan malah bukan hamemayu. Lanjut. Udah Mbak Vicky. Udah. Cari nunggu matang saya masih. Kalau itu nomor 39. 39. Nomor 39. Karena dalam Goro-Goro seolah-olah ditunjukkan bahwa terjadi bencana alam. Jadi seolah-olah terjadi bencana alam besar-besaran sehingga kemunculan beliau itu justru membawa malapetaka. Itu kan sangat aneh. Lanjut Mbak. Ini mirip dengan upaya penghentian Cokro Manggilingan. Dan juga pematian karakternya Sanghyang Bathara Ismaya kan. Lanjut Mbak. Iya sih, karena kan sifatnya hamemayu ya mas. Iya, masa dia membawa goro-goro? Kan hamemayu duduk hamenggoro. Iya. Oke, 41. Dan Ki Lurah Semar itu bukan berpihak kepada penghentian Cokro Manggilingan. Justru beliau tuh pengennya Cokro Manggilingan tidak berhenti. Lanjut Mbak. Tapi Ki Lurah Semar itu sangat berpihak kepada Hamemayu dan jalannya Cokro Manggilingan. Karena bagi beliau Cokro Manggilingan itu harus berjalan terus karena dia menginginkan anak cucunya yang ada di Arthropodo itu semuanya pada hidup bahagia. Lanjut Mbak.
memang beliau di lakon wayang selalu ngomong satrio pinilih. Memang beliau ngomong satrio tertentu, tapi supaya bisa ngayomi semuanya. Lanjut, Mbak. Hmm, beliau milih atau beliau ditugaskan atau bocah itu milih, Mas? Satrioni itu milih Beliau yang milih, Mbak. Beliau yang milih. atas atas dasar Beliau apa, yang Mas? lebih tahu. Beliau tahu siapa yang layak dan layak ketempatan dan tidak itu tahu. Karena kalau salah orang ya yang dimomong pasti nanti jadinya ya diktator, Mbak. Hmm, Jadi tidak akan seperti itu. Yang dipilih pasti kan diktator. oke. 44, tapi si Satria selalu menunjukkan perang adalah jalan penyelesaian. Justru itu yang jadi anehnya di Pakem ketika pamongnya dikatakan keluar pada saat goro-goro, terus satrionya perang dijadikan cara satu-satunya cara penyelesaian. Lanjut, Mbak. Aku lagi kerasa lagi ngerti lek aneh. Sik Mas mau nomor berapa ya, Mas? Oh, 45 ya saya Sekarang ya. kalimat ya. 45. Oke. Padahal Satrio punya kesaktian yang cukup untuk menaklukkan musuhnya. Jadi sebenarnya tidak perlu harus dengan cara seperti itu. Maka sangat salah ketika Satrio sampai ngomong kalau kita siap damai maka kita harus siap perang, itu keliru banget. Lanjut, Mbak. Eh, eh, oke, Mas. Terus tapi mengapa harus dengan perang? Ya itu, makanya kan harusnya tidak begitu toh. Kalau memang seperti itu tidak mungkin ada istilah menang tanpa ngasorake, Mbak. Menang tanpa ngasorake jelas ora perang loh itu. Iya. Oke, 47. Karena seperti aji pambungkeman bisa digunakan tanpa harus pihak lawan tahu. Ya, sehingga kalau mau diplomasi pun kalau digunakan kan semuanya nggak bisa jawab, hanya bisa diem. Lanjut, Mbak. Keberadaan aji kemayan yang bisa membuat sesuatu yang tidak terlihat sebenarnya bisa membuat lawannya minder karena dia menghilang. Kalau bisa menghilang kan juga sekarang bagaimana melawan orang seperti itu gitu kan. Itu namanya baru satrio. Lanjut, Mbak. Dan dengan menghilang maka dia justru kehilangan segalanya. Artinya dia bisa menghilangkan orang. Maksudnya begitu. Sehingga orang tersebut kehilangan segalanya. Kalau di Kemayan, bubar toh, Mbak. Tadinya ketok, diraketok gitu. Simpel saja men ya Mas ya. Ya wes Ya, lah. orang-orang yang sorake loh. Cuma Diseni. membuat dia jadi tidak terlihat gitu aja. Wes minder toh itu orang yang ini. Diseni rasa ketok wae lah, nyepet-nyepeti moto ngono paling Mas ya. Iya. Mantranya cuma begitu mungkin, Mbak. Wes kayaknya ketok wae nyepet-nyepeti motor gitu. Lanjut, Mbak. 49 dan dengan menghilang maka dia justru kehilangan Lima segalanya. puluh 50, Mbak. 50. 50. Iya. Oke. Karena belum mati tapi sudah tidak bisa dilihat. Ya, dia kan pasti ya juga akan bingung toh. Karena dia merasa masih hidup, tapi nggak ada yang bisa melihat. Itu cukup loh untuk bikin pihak lawan. Jadi Satria tidak perlu perang dengan cara seperti itu. Gitu. Cukup digaya musuhnya tidak terlihat oleh orang lain, sehingga dia akhirnya minder sendiri. Terus apa gunanya dia melakukan penipuan, melakukan manipulasi dan sebagainya, kalau toh akhirnya dia nggak bisa dilihat orang. Oh no, tapi raketok. Tetap ora hilang, tapi raketok wae Iya, ya. iya. Tapi semua orang nggak ngeliat dia, jadi orang diwongke menah gitu. Heeh. Lah, berarti itu definisi orang diwongke yang sebenarnya, Mas. Karena emang Iya. orang ketok. Iya. Oke, 51. Jadi anehnya, kekuatan seperti ini justru tidak dijadikan yang andalan. Karena ngikutin pola barat, bukan ngikutin tata cara luhurnya sendiri. Lanjut, Mbak. Tapi kekuatan yang destruktif justru yang digunakan untuk menghadapi lawan. Ya, karena yang dipikirkan adalah kalau mau damai harus siap perang. Itu kan wis keliru. Lanjut, Mbak. Hanya ada dua jenis perang yang ada di wayang kulit. Lanjut aja, Mbak. Yang pertama, perang gagal. Perang gagal itu berarti eh, perang
terus nggak jadi apa namanya, hanya sampai awalan aja, terus setelah itu saling bubar sendiri-sendiri. Lanjut, Mbak. Itu berarti bukan perang gagal, Mas. Namanya eh, langkah maju, putar balik. Maju mundur. Putar maju, putar Bukan balik. maju jalan, ya maju Tetap mundur. ngadep prono, Mas. Putar balik. Ya. Atret. Oke. 55, perang gagal itu perang yang kemudian gagal. Di sini pihak yang salah, kemudian kabur tapi disertai sumpah serapah. Emang biasanya kan yang kalah begitu ya, nyumpahi tapi raiso anu dayane sumpahin. Lanjut, Mbak. Yang kedua, perang sampai adanya korban yang meninggoy. Itu banyak anunya ya, ada perang kembang, perang tubuh dan sebagainya, macam-macam kalau itu. Lanjut, Mbak. Di sini sangat jelas bahwa penyelesaian atas perang selalu ada kematian. Kecuali perang gagal. Lanjut, Mbak. Hah? Sekarang berapa? 58. 58. Oke. Dan kematian akibat perang itu bukan sesuatu yang indah. Karena perang sendiri juga bukan sesuatu yang indah. Lanjut, Mbak. Tapi lebih pada sesuatu yang sangat mengerikan. Walaupun kelihatannya peralatannya indah, tapi tetap aja yang namanya perang tidak indah. Lanjut, Mbak. Dan sesuatu yang mengerikan itu tidak selaras dengan Hamayu Hayuning Bawono. Dan Memayu tidak menyatakan kalau tiap kami harus perang. Harus siap perang itu enggak begitu. Karena sudah 60 atau disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya karena dongeng itu bukan untuk dipercaya. Lanjut. Oke. Tambahan disclaimer. Dengar nggak, Mas? Dengar. Atlantis Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Mustejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Mustejo saja atau saya saja atau Mas Agung Mustejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke, Mbak. Monggo, Mam. Karena nggak ada video disclaimer, monggo kita langsung mau dengerin dongengnya Mas saja. Lanjutin yang minggu lalu, Mbak. Iya, Mas. Bahwa tidak semua negara di arthropoda ini ketempatan Grojogan Sewu ya, Mbak. Di mana Grojogan Sewu adalah air terjun yang langsung turun dari Kayangan Cokro Kembang. Dan itu membawa turunnya Sang Amertosari. Dan Sang Amertosari ini adalah anugerah kalau bagi saya. Bagi orang lain mungkin enggak, bagiku ya gitu. Dan Amertosari ini ya namanya kalau dibuang di laut diganti air berkaporit gitu dan dikonsumsi. Itu jelas itu satu hal yang orang betul ya, kalau menurut saya begitu ya. Dan karena kekuatan di alam itu ada banyak dan mereka itu bukan benda mati ya, maka mereka pasti akan ketika menyadari bahwa ada banyak Amertosari yang ada di lautan, maka mereka pasti akan berusaha menunjukkan ininya apa namanya dirinya untuk membantu Sang Amertosari untuk bisa balik ke Sastro Wulan, karena Amertosari akan atau minimal bagaimana membuat supaya Sang Amertosari bisa balik ke Kayangan gitu, Mbak. Tapi Amertosari itu kan sangat memegang Sabdo Jati, sehingga kalau pulangnya dari Sastro Wulan ya Sastro Wulan, nggak mau lewat jalur yang lain. Mungkin gambarannya gini, Mbak. Ada anak konglomerat yang bapaknya mungkin penghasilannya triliunan sehari gitu, kesasar di pasar. Nah, ketika dia kesasar di pasar dan di pasar itu dipenuhi oleh orang yang baik, maka mereka yang ada di pasar tadi akan saling berusaha untuk caper kan, Mbak, supaya bagaimana supaya dia bisa diperhatikan oleh Sang Amertosari dan mau diantar pulang gitu kan. Nganggo becakku wae gitu kan. Nganggo jekku, nganggo bemoku gitu kan. Atau pakai
sepedaku ae, tak gendong kene gitu kan. Maka kekuatan alam akan berusaha menunjukkan perhatiannya itu kepada Sang Amartasari untuk monggo loh, kula hanter mawon gitu kan. Makanya gelap sayuto menggunakan caranya sendiri, gelap mampar menggunakan caranya sendiri, dan yang lain-lain, Mbak. Sehingga kalau seperti ini terus kan, ya, eh, dahulu bakar lon-lonan Sansaya Danu, Sansaya Andodro kan karena itu, karena saling menunjukkan iki pakai ini aja, pakai ini aja. Dan ada kemungkinan itu tadinya sudah ditunjukkan diulangi lagi karena siapa tahu udah lupa gitu kan. Ngajar proposal kan begitu. Ini nanti istilahnya presentasi alam gitu, Mbak. Alam sedang presentasi terhadap Sang Amartasari gitu. Karena Amartasari tetap akan balik. Tapi Amartasari kan bisa balik sendiri, Mbak. Tidak perlu diantar oleh mereka gitu. Tapi mereka akan berusaha karena apa? Karena mereka kalau misalkan bisa ngantar Sang Amartasari pulang dan misalkan diizinkan tinggal di kayangannya beliau kan gugur, Mbak, kayangannya. Gitu. Tapi kalau kondisinya seperti itu, Grojogan Sewu berarti malah akan diperbesar karena tujuannya bagaimana untuk membedah Sahrawulan gitu kan. Pilih dongan gitu masalahnya. Jadi lalu dia memberikan petunjuk dengan diberikan beberapa nama karena alam itu kalau bertindak pasti ada peringatannya gitu. Dari mulai reketek itu berarti mulai ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, ini gitu. Reketek terus mulai muncul ya. Jadi bukan lekuk ke bawah, muncul. Nah kalau sudah mulai muncul itu berarti mungkin mesti ada jegere, Mbak. Urutan peristiwa itu sudah ditunjukkan loh. Sudah ditunjukkan dengan nama wilayah gitu kan, supaya kelingan besok akan terjadi ini gitu. Ini dongeng tapi, Mbak, yang itu cuma dongeng gitu loh. Dan setelah itu berarti nanti akan munculnya semburan yang cukup besar. Nah itu nanti yang kalau zaman dulu dikatakan Cik Wijayandanu muncul gitu kan. Ya, tapi aku juga pengen lihat ya, kalau Wijayandanu muncul itu kayak apa gitu. Dan itu memang akibatnya akan mengenai si Gathotkaca itu tadi gitu. Itu, Mbak. Karena pernyataannya jelas loh, Baroto Yudo loh, bukan Timuro Yudo. Gitu. Bukan Kidulo Yudo gitu, atau Loro Yudo gitu, tapi Baroto Yudo. Maksudnya Barato toh, Mas? Nah ya, mau harus diterjemahkan kayak apa, Mbak? Ini sih jelas orang Wetano Yudo gitu loh, Mbak. Tapi Mura Yudo, Loro Yudo, Utara Yudo, itu ya orang Selatan Yudo Ora atau Kidulo Yudo gitu. ora tengah Yudo ya ora ya. Enggak. Dan sing kenal itu Gathotkaca loh, Mbak. Sing kenal Wijayandanu itu Gathotkaca, dan berarti si Wijayandanu nanti bentuknya akan seperti Kunto gitu kan. Sama setap gitu. Nah itu nanti ini ya, karena kalau ketika muncul, lah itu hati-hati muncul ya. Jadi bukan ambles tapi muncul. Karena desakan dari bawah ini yang itu yang membuat muncul. Dongeng loh ya, tapi jangan dicari di kenyataan gitu. Kalau ada yang nyari kenyataan, aku mau cerita. Itu cuma dongeng. Gitu. Dan ya, kalau aku sih pengen lihat ya, namanya Wijayandanu itu kayak apa gitu loh. Makanya mungkin ini tinggal menunggu waktu di mana Wijayandanu-nya muncul, Mbak. Karena Wijayandanu itu, kalau Danu itu kan berarti air yang sangat-sangat jernih, Mbak.
di bahasa Kawi artinya itu, bukan yang lain-lain. Makanya dikatakan kebun Danu itu kebun yang jernih. Makanya kebun bule biasanya yang dikatakan begitu gitu loh. Nah, mungkin gitu nggak? Semoga jangan dihubung-hubungkan dengan kejadian dimanapun. Yang jelas, ya mungkin kita menunggu si Ujaya Danu ini muncul gitu. Lanjut, Mbak. Oke, Lanjut. Mbak, lanjut. Oke. Sekarang lanjut ke Mbak Vicky. Mbak Vicky, di sesi ini Mbak Vicky ada pertanyaan buat Mas? Ada. Tapi Mas Oke. madang apa Mas? Beng-beng. Oke. Beng-beng ini kapan kan dibahas? Episode berapa Mas? Iya, Beng-beng, beng-beng. Oke, aku ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini tentang Aji, Mas. Aji mungkin anaknya Mas apa ya jenenge? Mas Arifin. Ngerti Mas? Jenenge Aji. Tapi kali ini Ajinya beda. Aji Narantaka itu tuh wujudnya tuh apa Mas? Soalnya ya Ajine Mas Arifin wujudnya bocah Mas. Kalau bocah itu lebih cilik, Mbak, timbangannya si Chandra Birowa. Chandra Birowa kan wujudnya kayak anak balita gitu kan. Itu lebih cilik lagi. Makanya dayanya lebih gede. Oh, Aji Narantaka lebih kecil. Tapi udah bisa ngomong. Ya. Lanang apa itu Mas? Nah, aku nggak ngerti, Mbak. Nggak tahu. Aku sering ini ya. Tidak pernah ditanya ya. Tapi langsung itu. Aku nggak ngerti. Emang secara fisik konek ya tok? Lah kan aku harus ketemu itu dong, Mbak. Tapi nggak ngerti. Iya, kita orang nggak ketemu. Oke. Nomor 2. Siapa saja yang punya Aji Narantaka setelah Resi Seto? Pakai, Mbak. Bocah uha itu kayak banget. Ini salah satunya kan Gatot Kaca. Jadi sebelum itu kan, setelah Gatot Kaca kan nanti ada Panembahan Ringgoloyo ya di Jalan Mataram. Tapi Mas, Cuman siapa sajanya aku lupa. si Aji Narantaka itu milih apa digoleki Mas? Kalau dia yang nyari, Mbak. Istilahnya pesawat terbang itu bisa mendarat di lapangan yang lapangan terbangnya fasilitas komunikasi yang lengkap dan runway-nya mencukupi ya. Dan dia tahu di mana dia harus mendarat gitu loh. Terus kok malah Gatot Kaca sing oleh Mas? Dia diparingi Resi Seto, Mbak, kan dia murid Resi Seto. Bisa tuh dikasih tuh. Karena waktu itu Resi Setonya melihat bahwa setelah dia yang sanggup ketempatan Gatot Kaca. Makanya, Mbak. Dan ini aneh kan? Makanya. Ya. Namanya Bambang Tutup kalau udah di Gatot Kaca. Jadi Gatot Kaca, nama Gatot Kaca itu beneran ada apa enggak gitu kan, masalahnya itu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa Gatot Kaca tidak menggunakan Aji Narantaka saat perang Bharatayuddha? Bisa jadi karena nggak mentol memakai, Mbak. Karena beliau melihat bahwa anak wujud seperti itu untuk diadu itu mesti nggak tegro, Mbak. Tapi kan padahal yo lumayan menangan loh Mas. Iya. Tapi masalahnya bukan di masalah menangannya itu, tapi masalahnya itu ketika berhadapan langsung dengan si Aji Narantaka ini terus mengkongkonan itu kira mentol, Mbak. Seperti yang kamu lihat di Cengkuk itu, kalau misalkan kamu bisa benar-benar memperhatikan disebut toh ya wong. Ndak diparani.
Akhirnya tegel lah menggunakan seperti itu walaupun kamu tahu bahwa dia sehebat itu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Yes. Sip mas dulu mas. Tapi kan orang Satrio yang tego tuh mas. Maksudnya sebenarnya bukan untuk tego, tapi kan mungkin nggak ada pilihan yang lain terus pakai aji itu mungkin mas. Yang menggunakan baru Samo Prabu Dewa itu Mbak. Yang sekarang tapak tangan masih kelihatan di selatan Jawa itu. Yang baru menggunakan baru beli. Yang lainnya era mentolong memakai. Mm-mm. Terus mas, kan POV ini kan bahasa Jawa ini bilingual. POV ini kan si Aji Narantoko kan bocah luwih cilik, kata mas, bocah luwih cilik seolah-olah kayak diadu karena emang dia sing ngadepi. Nah pertanyaannya, setelah dia diadu, apakah ada hal yang mungkin membuat sisi yang berkurang? Contoh, mungkin yang misal baterai ini rada lobet sithik mas mungkin, utawa ada pengaruhnya nggak sih mas ketika digunakan dan enggak gitu. Terus Ada itu mungkin Mbak. nggak sih kayak refreshnya apa mas? Ada. Selain itu juga nguras baterainya juga lebih tinggi. Jadi enggak masalahnya ada dua itu. Tapi dasar yang utama pasti masalah tegel darah tegel itu. Mas pertanyaanku, tambal meneh selain gue mau. Baterai ini si Aji Narantoko apa baterai ini sengenggo Aji Narantoko? Sing nganggo Mbak. Kalau dia kan pasti ngambil dari yang nganggo. Benar. Bener-bener kamu mutusi wae ya aku ya. Oke. Berarti selama ini baru digunakan satu kali. Efeknya wae sampai sekarang masih tetap kelihatan. Mungkin nggak sih mas digunakan lagi? Mungkin dan sangat mungkin digunakan lagi. Karena kemungkinan besar akan digunakan lagi di perubahan zaman Kuala Bendung. Tapi nanti kan cara penggunaannya harus melihat ini toh, waktu serangan 6 jam di Jogja kemarin. Jadi dia menghendaki supaya deloken kain dhisik, nanti supaya ini gitu. Nah, supaya ngerti yang akan pakai siapa gitu. Oke. Tapi nek sing 6 jam ning Jogja ora kanggo Aji Narantoko lho mas. Terlalu kecil nggak sih mas? Bukan, tapi jangan dibuka di sini ya. Oh iya. Mbak udah tahu. Nganggo Ajine. Pokoknya orang. Oke. Terus apakah karena berhadapan dengan Adipati Karno yang sebenarnya adalah Pak D dari Gatotkaca, maka Gatotkaca memilih untuk tidak melawan? Pertama, Karno itu artinya telinga ya Mbak. Jadi telinga yang tidak mendengarkan Mbak. Yang akhirnya dia mengeluarkan si Kuntawijaya Danu gitu. Iya tolong dibilani mas. Karno itu artinya telinga Mbak. Jadi ketika Adipati Karno menggunakan itu, Dipati ya Mbak. Dipati. Loh. Makanya dia bukan disebut Prabu Karno gitu kan, Dipati. Jarang lo nyebutnya Dipati Mbak. Jadi Karno ini Dipati. Makanya terus gunakan si Kuntawijaya Danu. Oke. Dan Wijaya Danu itu wujudnya Kunto gitu kan. Ada. Bisa translate. Danu itu artinya air yang sangat bersih Mbak. Kunto itu bentuknya kayak ombak itu melesat seperti itu gitu kan. Ketika angel, itu aku agak bayangke tapi angel lagi aku mas bayangke. Ketika Wijaya Danu ini keluar melesat, itu terjadi pada saat Baratayuda. Oh bareng-bareng mas? Melesat pada saat Baratayuda itu.
pada saat itu makanya Koconegoro pecah, Mbak. Gatot Kaca pecah. Makanya dulu dikatakan Gatot Tembok gitu, Mbak. Makanya kaya kudune apa kudu dijenengke Gatot Kaca, mbok dijenengke Gatot Beton lho to, Mas. Iya. Gatot Cor. Oke, Mas. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Apa itu Kunto Wijoyo Danu sehingga Aji Narantoko tidak melindungi Gatot Kaca saat pusaka Kunto Wijoyo Danu digunakan? Sebenarnya udah dijelaskan berulang kali, tapi kan aku tepradong. Jadi soal dijelaskan sampai aku dong. Sebenarnya si Aji Narantoko bisa aja, Mbak, melindungi dari Aji Narantoko. Dari apa? Kunto Wijoyo Danu. Tapi bagaimanapun juga kata si Wijoyo Danu itu atau si Amertosari itu di atasnya di atasnya si Aji Narantoko, Mbak. Jauh, betul, Mas? Ya, jauh sekali. Makanya si Narantoko ya milih ora tumindak ketika berhadapan dengan si Wijoyo Danu gitu. Atau si Amertosari. Hanya aku yang paham. Oh, jangan paham, Mbak. Nggak boleh paham. Hanya aku yang paham. Oh, begitu. Nek ngono paham aku, Mas. Jadi aku salah takon. Monggo Mbak Ming diteruske, Mbak. Yang neruske itu Mbak Vicky, karena udah selesai kan pertanyaannya, berarti lanjut. Iya, sorry Mbak. Lali, Mbak. Tak pikir Mbak Ming ada pertanyaan nanti. Omi nanti ada Mbak di berikutnya. Monggo Mbak. Saya Mbak. Slide ke 61. Karena akibat perang itu adalah munculnya daerah Sangar. Dan daerah Sangar itu kalau muncul berarti Hamemayu akan berkurang. Lanjut, Mbak. Dan perang sangat ditonjolkan dalam wayang kulit. Padahal pernyataan dari leluhur adalah menang tanpa ngasorake, dan perang itu pasti ngasorake. Lanjut, Mbak. Aku takut, Mas, pertanyaannya lumayan random dan jauh dari topik, tapi mumpung aku kelingan. Mungkin games ki oleh mungkin rasio oleh ya kudune. Karena kan dene internasional ya, Mas. Mas, kan ki karena ngomong ke perang, ning wayang kan disebutke akeh tentang perang-perange. Wayang sing ana ning sak jebul dongeng. Sak jerone dongeng berarti ya, Mas ya. Nah, pertanyaanku, kan ana games sing ana polenge, Mas. Game sing ana polenge sing dene duwe benteng, dene duwe jaran, dene duwe ratu, dene duwe raja. Kan nek misal do depan bae dene kan lagi perang ya, Mas. Karena kan dene ana pione, ana kanca-kancane aku ora ngerti jenenge apa wae. Nah, pertanyaanku, Mas, mungkin nggak sih, Mas, permainan itu mungkin areanya mungkin game itu sebuah kode juga tentang perang-perang itu. Mungkin nggak sih, Mas? Paham Mas tuh kan sih, Mas, permainannya jenenge apa? Jenenge papat permainannya. Aku nggak tahu ya, karena aku nggak pernah main game. Yang pertama itu ya, Mbak. Mungkin aku main Mas Agung. Main. Game saya jenenge papat, Mas. Oh iya, jenenge papat sih iya. Tapi di situ tuh apa namanya? Kalau sudah selesai main, terus dilebok ke kotak, terus nanti dipasang digelar lagi gitu kan. Jadi bukan sesuatu hal yang kemudian nek kalah dipeteli gitu loh. Teli. Gitu kan. Tapi kalau game yang lain kan ngono toh. Nah, makanya itu main itu memang walaupun aku gak ahli gitu. Dan aku mengusulkan ada orang yang
tak suruh latihan itu aku ya rada bisa strategi sedikit walaupun aku juga nggak begitu bisa gitu kan. Tapi Mm-mm. paling tidak mungkin dia bisa menambah logikanya dia ketika berhadapan dengan leluhur. Kalau leluhur apa itu namanya ya, Salah ngomong. ya menentuin lah berhadapan dengan seperti itulah itu leluhur. Leluhur beda lah, itu kayak naik ke leluhur. Heeh, heeh. Nah, muring-muring. Oh, tapi Mas, aneh ya Mas, aneh ya. Dari permainan 4, nah, permainan 4, dari semua banyak jenis binatang, kenapa harus kuda, Mas? Kenapa kudanya aja yang hitam, ada yang putih, Mas? Ano gajah ya Mbak Jane? Oh, oh Ano gajah gajah? ya? Heeh. Waduh, aku ora tau main ketok lek radong piye, Mas. Emang Sebelah gajah ya? ano Oh, oh sebelah wow, pasti amazing. gajah. Oh, Jadi ada gajah sama kuda karena kuda kan biasanya dipakai untuk pasukan kavaleri zaman dulu kan. hmm. Cuma berkuda itu pasukan kavaleri gitu. Makanya ada gajahnya. Gajah juga digunakan untuk itu gajah zaman dulu. Cuman karena gajah itu Hmm. tidak banyak kuda populasinya gitu. Dan sekarang mentok ya Hmm. raiso perang mbak untuk Hayo, pasukan gor mentok gitu. kwek 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 tok. Tapi Mas, kui mungkin gak sih Mas hasil karyanya tim Malayu Mas? Ya termasuk karena supaya untuk mengingatkan tentang nama ini apa namanya nama satu taman Mm-mm. Nah, kita taman mulai satu jalan ini. hutan 4 gitu kan. Hutan 4. Soalnya, soalnya, eh soalnya wis soal. Soalnya soal, iki Mas, terlalu internasional Mas, terlalu banyak banyak orang yang suka dan kalau bisa eh, bagus dalam permainan itu dikatakan pinter. Berarti kan strategi banget kan Mas? Ya, Berarti kesimpulannya apa Mas? ya kesimpulannya yang bisa bermain di tempat hutan 4 itu pinter mbak. Hmm, ya ya. Engko aku lek ngono tak ngegame sah aku main di alam pinter. Haus akan ujian. Oke oke. Oke, pertanyaanku random sekian Mas. Oke. Lanjut 63. Hal ini jika melihat bagaimana Mojopahit milih menutup diri terlihat cukup aneh. Karena kalau dia bisa menutup diri sampai tidak terlihat sementara lawannya nggak bisa menutup diri berarti kan dia bisa menyerang tanpa kelihatan. Itu kan artinya orang perlu ribut-ribut atau ya sekolah PN sebelah kono penting sebelah kini merasa weruh gitu kan mbak. Mm-mm. Berarti sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya damai, tapi lebih ke iuh nggak sih Mas? Iuh aja kan? Tapi mau Ya, ya, ganggu aja. iya Cepet-cepet kuwi ya Mas ya? iya. Ini Ojo lanjut iya Mbak. iya atau Mas ditambahin Mas? Ya bagi beliau kan lebih baik tidak tidak menimbulkan keributan yang lebih panjang wes kan mau nak mengikuti sitok karepe ya kono PN sebelah situ toh itu cuma semono gitu kan mbak istilahnya tuh eh kowe di omah ombo banget terus ana wong pengen ngerebut salah satu batu yang ada di rumahmu ya kena PN gitu kan akhirnya daripada Mm-mm. waktu di marak ribut. Mm-mm. Benar sih. Kan mau coba Karena istilahnya seperti itu kan karena wong pinter orang nanti matematika. botol Karena ya. matematikanya pinter Mas. Jadi dan hitung-hitungannya dan pinter. dan nggak cuman orang nganti sak botol sih dijaluk kok ya dadak diributke gitu kan. Mm-mm. Makanya kan kemudian ukuran tanah menggunakan pirang tombak gitu. Tombak itu bukan sak gagangnya loh, tombak itu aja nih kan. Tapi di sini sak Mm. tombak tombak banget gitu. Tapi Mm-mm. pirang tombak itu dijaluk kok orang itu gitu kan. Bagi beliau kan ya wis selama ini semono kok ora akeh.
Bagi beliau begitu. Tapi Enteng tenan. bagi yang ini udah akeh banget gitu kan, Mbak. Oke, 64. Karena saat itu Mahaprabu Brawijaya VIII justru memilih untuk menghindari perang dengan menutup Mojopahit. Sehingga peradaban sana tetap berjalan, tapi peradaban sini juga berjalan. Dan nanti kan pada titik temunya akan ketahuan di peradaban yang benar yang mana gitu. Ayo, Mbak. Dan justru memberi kesempatan dengan menunjukkan bahwa si penyerang bisa memayu apa tidak. Hayo, tak tambahin hayo nih mas. Ya, jadi memberi kesempatan jadi supaya nanti itu kalau memang akhirnya dia tidak bisa mengalahkan Hama Mayu biar ada buktinya, bukan seperti dulu. Buktinya Lumono kok. Kalau sekarang kan nanti ada buktinya. Lanjut, Mbak. Tapi pada saatnya nanti akan diminta lagi dengan tata cara yang tidak dimengerti. Karena pola kalau bendu kan polanya kalau meminta itu ya kalau nggak ada kolektor ya perang gitu kan, ya ribut gitu kan, Mbak. Jadi ada pola yang tidak dimengerti memang. Lanjut, Mbak. Namun akan datangnya Satrio yang maju ijen tanpa wadyabala itu artinya saya tata berhentiku salah mas ya. Namun akan datangnya Satrio yang maju ijen tanpa wadyabala itu artinya akan datangnya seseorang Satrio yang maju sendirian tanpa adanya bala bantuan. Iya, ya, tanpa ada bala bantuan yang kelihatan. Kita ya bu, itu yang pertama itu. Dan pada saat akan muncul, berarti tim dekorasi harus sudah siap di angkasa luar gitu untuk ini mulai mempersiapkan hiasan berupa kembang di Purwotarjo. Dan kita wis rada moro, tapi rada ya Mbak. Ayo Mbak. Sok dolan soalnya mas kembangnya. Iya. 68 juga dinyatakan akan menang tanpa ngasorake itu jelas bertolak belakang dengan perang yang ada di wayang kulit. Makanya pakemnya wayang kulit itu beneran apa enggak sih? Aku kadang-kadang bingung di situ ya. Ayo Mbak. 69 karena semua perang yang ada di wayang kulit itu menang dan ngasorake. Karena di wayang kulit aku belum pernah menemukan menang tapi orang ngasorake itu orang ono ya Mbak. Lanjut Mbak. Sehingga ada garis batas pakem yang jelas antara ajaran yang ada di wayang kulit dan kemunculan sang Satrio Piningit. Jadi ada perbedaan sangat jelas dan kalau itu dikatakan dari tuntunan wayang, jelas wayang nggak nuntutkan di situ. Lanjut Mbak. Karena di sini jelas ada cara yang lebih elegan dalam mengatasi lawan. Itu yang jelas tidak harus dengan perang, tapi juga bukan diplomasi. Lanjut Mbak. Diplomasi juga nggak ngefek ya kan karena cuman omdo. Iya. 72. Meskipun apa caranya belum bisa diketahui sampai dengan saat ini. Karena kalau diketahui namanya itu nanti pasti akan diantisipasi dan supaya tidak bisa diantisipasi ya berarti caranya tidak boleh diketahui. Lanjut Mbak. Tapi jelas bahwa menang tanpa ngasorake itu sudah bertentangan dengan pakem wayang yang dikatakan tuntunan. Itu bagaikan utara, selatan, dan timur barat itu Mbak. Itu benar-benar sangat bertentangan. Lanjut. Pakem wayang sama pakem pedalangan podo apa beda mas? Ya katanya podo, katanya. Jadi jika ada Satrio yang menang tanpa ngasorake, itu jelas ada pakem lain yang sudah hilang. Kalau pakem yang digunakan menang tanpa ngasorake, jelas pakem itu nggak ada dua yang saat ini. Lanjut Mbak. Dan kemungkinan itu pakem asli yang seharusnya ada, tapi jadi tidak ada. Berarti ada pakem yang akan dikembalikan, tapi mungkin bukan saat ini waktunya, tapi kapan aku nggak tahu. Lanjut Mbak. Terlihat ada perubahan pakem entah sejak kapan. Ya, sejak kapannya mungkin bisa diperhitungkan ya. Tapi
Ya, yang jelas makam itu pasti akan kembali. Lanjut, Mbak. Karena Maju Ijen tanpa Wadyabala itu juga bertentangan dengan perang kembang. Nah, jadi ya lucu ya, perangnya pakai kembang. Emang kembangnya balang-balang gitu ya. Lanjut, Mbak. Karena saat perang kembang, Satrio berperang dibantu Semar, Gareng, dan Pedro. Lanjut aja, Mbak. Hal itu jelas bertentangan dengan Maju Ijen tanpa Wadyabala. Kalau Maju Ijen itu benar-benar sendirian. Lanjut, Mbak. Karena saat perang ada bantuan dari Ki Lurah Semar, Gareng, dan Pedro. Udah ya? Belum. Udah, enggak, belum. Ya, itu berarti kan Maju Ijen tapi ngejak bolone gitu kan. Maju Ijen tapi bolone. Lanjut, Mbak. Dan bentuk perangnya juga perang yang ngasarake lian atau merendahkan lawan. Karena biasanya ada saling hina di ini, saling merendahkan dulu dengan umpatan-umpatan dulu. Ayo, Mbak. Bahkan kalau melihat di zaman Susuhunan Amangkurat Agung, juga memilih mengalah kepada adiknya. Mangkurat aku lebih mengalah kepada Mangkurat Admiral karena bagaimanapun juga dia adik kandung dan dia nggak tega kalau melawan adik kandungnya sendiri. Lanjut, Mbak. Sehingga Mangkurat Admiral justru diberi kesempatan untuk memegang negara. Tapi ada batas waktunya bahwa itu nanti juga akan diminta balik. Lanjut, Mbak. Tapi itu semua ada batas waktunya yang akan diminta balik jika malah makin rusak. Lanjut aja, Mbak, kalau gitu. Tapi memberi waktu itu benar-benar dilakukan. Jadi bukan tanpa diberi kesempatan. Lanjut, Mbak. Pada saat Mahaprabu Atugunung juga demikian. Lanjut dulu. Beliau menghentikan zaman Kolocerto dan berusaha melakukan Sudomolo. Dengan tujuan untuk memberi kesempatan karena beliau tidak menginginkan kehancuran alam raya. Lanjut, Mbak. Jadi justru agar Batari Bibi dan bawahannya tidak mengganggu Cokro Manggilingan, maka diupayakan agar Batari Bibi dan Drubikso Adahannya bisa mempunyai Andahan. raga. Andahan kok? Ya kok Bawahan. saya. Andahannya bisa mempunyai raga yang menarik dan justru dibuatkan tempat yang layak. Karena yang mereka gelisahkan kan di situ karena wujud mereka tidak bagus. Lanjut, Mbak. Jadi bukan malah diajak perang terus-menerus. Lanjut aja. Meskipun Trahiwa cenderung menjelek-jelekkan Mahaprabu Atugunung. Tapi bagi beliau memberi kesempatan itu lebih baik karena untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia benar-benar jadi pegang omongannya apa tidak. Gitu. Karena sudah 90, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan pernah percaya karena dongeng itu memang bukan untuk dipercaya. Lanjut, Mbak. Omeng. Mbak Oming tolong Mbak. Salib blur. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vijayananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja, atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Ampun, Mas. Monggo, Mas. Untuk cerita dongengnya ada lagi nggak, Mas? Sesi ini, Mas. Apa ya? Ini ya, nambahin dikit aja kayak tadi itu kan Mbak, bahwa sebelum berantas dibuka, itu pasti akan ada peringatan. Nah, tinggal dipati karena apa enggak gitu aja kan masalahnya. Iya. Karenanya dipati apa enggak gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau karenanya dipati ya betul karena tapi bagaimanapun juga ini dongeng, jadi penentu keputusan tetap bukan di
saya itu bukan penentu keputusan, saya itu hanya tukang dongeng. Nggih. Dan makanya jangan dihubungkan dengan keadaan nyata. Nggih. Gitu. Nggih. Itu Mbak, udah cukup dari saya gitu aja. Nggih. Ya, kalau nggak kenten kan berarti nggak kerungu ya Mas ya. Bupati Oke. Karno. Nggih. Ya pokoknya aku tuh cuma melihat atraksi munculnya Wijaya Danu itu aja. Wijaya Danu muncul Nggih. dimulai dengan muncul dulu gitu. Nggih. Ampun. Oming boleh nanya nggih? Ya, Mbak. Nggih. Mas, yang setahu Oming niku nggih, yang di timurnya Pulau Jawa, Jawa niku kan Mas, yang Pulau Jawa paling timur niku kan ada itu namanya Aji kan. Dan Narantoko niku kan setahu Oming saudaraan niku Mas. Gitu. Nggih. Anaknya Mas Arif kan, saudaraan. Terus kalau yang Aji Narantoko niki, yang ini, yang satu niki, dengan Pusaka Kunto Wijayandanu niku, sebenarnya hubungan beliau niku napi Mas? Dalam penuturan terang, Wijaya Danu ada di atasnya si itu. Karena Wijaya Danu itu kan nanti akan diturunkan ketika Amartasari betul-betul sudah terhambat, toh, Mbak. Nggih. Makanya dia akan muncul di Baroto Yudo gitu. Nggih. Bukan Moro Yudo ya, Mbak. Nggih. Sedangkan Gatot itu nggak tahu tuh nama siapa sebenarnya karena harusnya Raden Bambang Ketuko tuh aslinya. Nggih. Dia putranya si Werkudara, dan Werkudara itu adalah setelah dari Bathara Bayu. Nggih. Nah, berarti dari sisi kayangannya jelas ya Mbak, di atas si Kunto Wijayandanu ada di atasnya gitu. Nggih. Tapi si Narantoko sendiri itu karena wujudnya seperti itu, berarti pasti kayangannya juga masih di atasnya Sang Hyang Wening, no, Mbak. Nggih. Soalnya itu kan. Hmm. Jadi dia ada di kalau kayangan di kayangan Sang Hyang Wening kan tetap pasti di bawah kayangannya Sang Hyang Tirtawijaya itu, no, Mbak. Nggih. Gitu. Jadi kalau ditanyakan dia siapa, ya itu. Gitu, Mbak. Nggih. Nggih. Hubungannya hubungan gelap, Mbak. Nggih, Mas. Tapi kan kalau yang diceritakan sebelumnya niku kan Aji Narantoko niku kan masih terahnya Bathara Bayu kan kita masih. Ya. Nggih, nggih. Sementara kalau yang Pusaka Kunto Wijayandanu zamannya Baratayuda niku kan sebelumnya bukannya dibawa oleh kalau nggak salah Bathara Narodong ya Mas? Iya, di bawah Bathara Narada. Oke. Tapi kenapa saat niku Mas cuman diizinkan dipakai hanya satu kali ketika dibawa turun dari kayangan itu? Tapi alasannya kira-kira Mas, kok cuman boleh sekali dipakai gitu? Karena si Wijayandanu itu terlalu Mbak. Itu dapat ya cerita ya bahwa itu datang dari kayangan yang jauh lebih tinggi daripada si Bathara Narada. Kalau dia turun itu pasti ada sesuatu yang sangat sangat mendesak sekali gitu. Dan itu karena adanya di Pati Karno gitu kan. Banyak jelas kan. Karena keberadaan di Pati Karno ini membuat si Wijayandanu harus turun supaya Bharatayuda bisa berjalan. Dan beliau hanya menjalankan tugas satu kali. Dan setelah itu kembali ke wujud aslinya lagi gitu, Mbak. Tapi Mas, kalau yang dicerita dongeng di sebelah niku kan dikatakan kalau Pusaka Kunto Wijayandanu niku saat niku turunnya niku karena untuk memotong tali pusarnya Bambang Ketuko. Niku masih cocok kayak Kenten tapi beda Mas versinya Mas. Versinya ARC.
Beda Mbak, Beda. beda. Nggak seperti itu seharusnya. Dan dikatakan juga Kunto Kalau Wijaya itu kan punya sarung kan warangka gitu Mas. kalau misalkan untuk motong pusernya si Bambang Tetuko, maka seharusnya dia tidak akan menghabisi ketika jadi wujud ke tembok Mbak. Ya. Iya, Mas. Iya, Mas. Dia tahu tugasnya pasti Mbak. Hmm. Ya, seperti pusakaku aja, itu kalau mau dipakai untuk menghabisi aku pasti nggak akan mau. Iya. Gitu. Hmm. Walaupun itu dipegang orang lain gitu misalnya, nggak akan bisa. Hmm. Tapi Mas, ketika niku apa pusaka Kunto Wijayandanu niki memang berhasil membawa kembalinya Hamemayu Mas? Karena kan kenyataannya kan kok justru jatuhnya ke pihak yang pro Kurawa gitu Mas. Kok dibiarkan gitu kayak gitu. Karena supaya sesuai pakemnya jatuh ke Karnodipati Mbak. Yang pertama itu. Terus yang kedua supaya tepat sasaran gitu. Kena sih Gatot Tembok gitu loh Mbak. Yang alat-alat balong tok gitu. Jadi kan memang pada posisi saat ini dia ada di posisinya Bolokiwo atau Mbak. Cuman masalahnya Bolokiwo radong gitu loh. Kalau itu Wijayandanu. Berarti banyak banget sebenarnya pakem pewayangan di sebelah ini sangat berbeda nih Mas versi. Jadi nggak nyambung belas. Ya, sana punya pakem sendiri nggak apa-apa Mbak. Tapi aku punya pakem sendiri gitu. Gimana? Ya, kalau pakem sana dan sini tidak sama kan nggak apa-apa Mbak. Nggih. Yang penting pakemku nggak sama dengan mereka gitu aja. Nggih. Cuman masih Umi sih masih belum paham gitu jadi bagian gininya Mas. Kan saat itu Kuto Wijayandanu ini kan seolah-olah kayak salah tempat kan Mas nih turunnya gitu karena dipegang oleh pihak yang salah. Terus kenapa Kunto Wijayandanu niki kalau namanya Pusoko aja kan nggak bakal mau nurut gitu aja Mas. Apalagi niki yang selevelnya Pusoko Kunto Wijayandanu niki kok mau gitu loh menurut aja gitu Mas. Kok nggak nyoba pergi gitu loh dari tangannya Dipati Karno niki. Jadi kan di sini ada faktor di mana seolah-olah Bathara Narada itu salah memberikan pusaka gitu kan Mbak. Nggih, nggih Mas. Tekanannya kan gitu Mbak. Tapi masa iya seorang Nggih, sang Bathara Narada atau Bathara Ismail Bathara Narada ya. nggih, Bathara Narada itu masa tidak tahu harus kemana dan apakah sanggup Bathara Surya itu berengi Bathara Narada sehingga sampai salah orang itu ora mungkin Mbak masalahnya. nggih. Seperti aku mau ditipu sama anak umur 10 tahun, itu nggak mungkin bisa. Itu Bathara Narada dan Bathara Surya itu seperti itu Mbak statusnya. Hmm. Tapi untuk Bathara Surya ditipu Bathara Narada bisa karena ya seperti anak 10 tahun bisa tak apusi gitu kan Mbak. Nggih. Tapi kalau Bathara Narada ditipu oleh Bathara Surya itu aneh Mbak. Itu jelas aneh dalam pakem pewayangan kita layak dipertanyakan itu. Nggih, Mas. Nggih, semirip-miripnya nggih Mas nggih, yang seharusnya ketempatan Pusoko niki semirip-miripnya beliau, nggak mungkin lah ketutupan untuk selevelnya sang yang Bathara Narada kan gitu Mas nggih. Iya. Nggih. Memang pusaka itu diturunkan ke Dipati Karna memang itu iya gitu. Kalau Iya. tidak dan ini bisa balik kok Mbak. Dia kan belot balik sendiri. Aku Nggih. running ini bantu cik gitu. Nggih. Kok Tapi Kunto Wijayandanu ya? Ini nggih, aja anjingnya Mbak Vicky aja ditaruh di tetangganya pasti pulang kok. nggih. Pinter soalnya Mas kiraku. Rakyat tangis mati ya. Iya. Tapi itu kalau dibandingkan dengan si
pusaka lebih ngerti lagi tentang itu toh Mbak. Benar. Jadi kalau dia harusnya ikutin siapa terus dipaksa ke orang lain nggak akan bisa. Harusnya begitu. Iya, iya, Mas. Tapi apa ada waktunya, Mas? Ada waktu nggak saat niku kalau untuk Wijayandanu niki ada berada di tangan yang tepat gitu maksudnya. Karena kalau kalau iya, beliaunya niki akan turun sebagai nabi, Mas. Dan kalau jangan turun di tempat yang tepat Mbak, tepatnya di Pati Karno. Karena kalau kalau tidak di Pati Karno nanti pasti juga akan ini Mbak, tidak dipakai untuk jatuh kayak Koconegoro Mbak. Iya, Mas. Ini kan Mbak tepat itu sudah tepat. Tapi Dan untuk saya salut dengan leluhur itu menutupin jongkone hebat tenan gitu loh. nggih, Ceritanya tidak bisa dipahami nggih, Mas. sebuah dongeng gitu. Nggih. Tapi apa benar Mas untuk bisa memakai apa namanya di cerita dongeng wayang di sebelah nike kan dikatakan untuk memakai pusaka Kunto Wijayandanu ini kan harus pakai busur kan. Pemakaiannya niku memang benar seperti niku. Tapi gimana? Enggak, untuk Mbak enggak pakai busur Mbak. Nggih, Panah walaupun juga. matanya aja nggih. Bukan panah Mbak. Hmm. Namanya aja konto. Konto itu artinya sejenis tombak gitu. Tombak sih lebih cocoknya. Atau lembing, enggak tombak. Tombak. Lebih cocoknya tombak. Iya, iya. Berarti alat yang disebut Surya Kanta yang di zaman dongeng sebelah ini juga aneh juga ya Mas. Iya. Kalau artinya nih tombak. Kan kanta itu bukan kontol Mbak. Kalau kontol itu memang tombak. Hmm. Kalau Surya Kanta itu kan alat untuk memfokuskan suatu cahaya. Yeah. Dikatakan konto itu karena kayak ini loh Mbak, banyu kalau di apa pipa kalau disemburin gitu perut gitu kan ini apa lurus dan panjang gitu kan. Tapi Yeah. kalau misalkan panah itu kan pendek gitu kan melesat tapi bentuknya pendek yang melesat itu. Kalau tombak kan panjang makanya dikatakan konto karena itu Mbak. Hmm. Kayak semburan air gitu loh Hmm. dengan tekanan besar. Makanya aku tuh penasaran dengan munculnya si Wijayandanu ini. Penasaran nih. Tak tunggu-tunggu munculnya si Wijayandanu. Sementara tukang dekorasi ininya baru anu baru lewat, baru mau lewat Mbak. Tukang dekorasi Puspotajem. Yeah. Yeah. Iya Mas, niku mantan dah pertanyaan omeng atur nuwun Mas untuk jawabannya Mas. Yeah. Kita aja ke slide nih. Monggo, Yeah. Pak. Mbak, nanti mau nanya nggak? Di 100 Mas, di sesi yang Bisa. 100. Oke, lanjut Mbak Vicky. 100 kita beli dulu. Tapi demi berjalan cokro manggilingan, beliau tidak peduli. Lanjut aja lah. Lanjut. Karena emas akan tampak emas pada akhirnya. Walaupun anu ya, sepuhan dan tidak, yang emas tetap kelihatan emas karena yang sepuhan itu pasti akan luntur juga. Lanjut, Mbak. Dan tidak perlu ngotot bahwa emas itu pasti juga sudah lebih baik daripada tembaga. Kalau tembaga perlu ngotot karena dia bukan emas. Lanjut, Mbak. Namun, beliau memberi kesempatan tembaga bisa dilapisi emas. Jadi tembaga bisa kelihatan seperti emas. Lanjut, Mbak. Jadi tembaga tidak perlu ribut karena sudah nampak emas. Jadi pada dasarnya tidak perlu protes gitu. Makanya leluhur menggunakan prinsip seperti itu. Lanjut, Mbak. Meskipun dalamnya tembaga, tapi tetap terlihat emasnya. Yang penting kelihatan kinclong seperti emas. Lanjut, Mbak.
Karena tembaga itu sudah kodratnya alam bahwa tembaga itu bukan emas. Tapi yang penting bisa kelihatan kayak emas. Ayo Mbak. Dan tembaga tidak akan bisa dirubah jadi emas dengan proses kimia yang saat ini diketahui. Karena butuh reaksi yang lebih ribet untuk menjadikan emas. Ayo Mbak. Tapi tembaga bisa dilapisi emas dan hal ini merupakan penyelesaian yang terbaik. Jadi tidak perlu malu sebagai tembaga karena juga bisa kelihatan emas. Ayo Mbak. Jadi ada yang salah dalam pakem wayang kulit. Karena justru itu tadi di wayang kulit kan seolah-olah kalau mau damai bersiaplah untuk perang dan itu tidak ada seharusnya dipakai di tata cara leluhur kita. Ya Mbak, kalau udah 100 Mbak Jo kalau mau tanya. Iya, Mas. Oke, selamat malam, Mas. Iya Mbak. Itu Mas, tadi melanjutkan pertanyaannya Oming itu yang masih tentang Kunto Wijoyo Danu itu. Bukan kira-kira di zaman ketika di zaman dan waktu yang bagaimana yang tepat itu kapan gitu Mas Kunto Wijaya Danu akan berada di tempat yang sama gitu. Kunto Wijayandanu itu akan keluar bersama dengan muncul. Gimana? Bukan sama dengan muncul. Ketika muncul sudah terjadi Mbak. Kan ada reketek muncul baru Wijayandanu keluar. Sehingga nanti Garut Kaca ambruk gitu loh Mbak. Tapi sebelum rambut kan ini ada lukisan kayak gini dulu dari si Sandobiro. Berarti waktu pastinya belum tahu, tapi tanda-tanda awal yang menandai itu seperti itu tadi yang Mas jelaskan itu ya. Iya Mbak. Dan lukisan kayak gini bisa di tembok, bisa di kaca. Tapi karena namanya Gatot Kaca ya mesti dimulai dari kaca dulu Mbak. Walaupun tembok ya no, tapi sing dhuwur kaca. Karena kacanya ning dhuwur Mbak. Iya. Kayak Mas tadi itu masuk ini ke sini. Ya, yang ini Mbak maksudnya. Iya. Ini aku bingung loh cari pinjaman ke tetangga itu untuk dapetin itu. Iya, pasti rapot itu Mas. Sampai dapat tanya itu. Terus kan tadi juga Mas sempat ngendikan beliau-beliau yang sedang yang caper gitu dengan caper minta perhatiannya Sang Amertosari niki Mas, sehingga memunculkan kekuatan alam yang masif, yang itu juga sampun disebutkan ya sampun ditulis di Serat Jongko juga nih kan. Apakah nanti Kunto Wijayandanu dan Aji Narantoko yang akan digunakan untuk meneramkan keadaan itu? Kalau Kunto Wijayandanu itu akan digunakan untuk membikinkan jalan Amertosari pulang, Mbak. Jadi supaya kekuatan alam yang lainnya tidak pada caper, ya, ketika Kunto Wijayandanu sudah turun, ya udah gitu kan. Mereka tidak punya hak lagi untuk berbuat lebih karena yang lebih tinggi dari mereka sudah sampai turun tangan sendiri untuk memulangkan si Amertosari gitu. Kalau Aji Narantoko itu nanti kan kepentingannya dengan negara lain, Mbak. Ketika terjadi jamur dipo lah itu si Narantoko baru akan digunakan gitu, Mbak. Jadi yang ini untuk saya nih Mas gitu, untuk saya. Jadi kan kalau di Serat Jongko itu kan disebutkan bahwa kekuatan alam ini kan makin lama akan makin membesar gitu kan. Itu kan bukan karena sesuatu yang buruk, tapi justru beliau-beliau ini sedang caper untuk supaya Sang Amertosari bisa kembali ke Kayangan, dan itu hal yang baik sebetulnya kan gitu nggih Mas nih. Iya.
Jadi bukan karena apa Semar mau turun kemudian goro-goro, itu bukan, Mbak. Tapi karena kekuatan alam ini tidak ada yang mengendalikan lagi dan mereka saling cari perhatian dari Sang Amertasari supaya yuk dari aku yuk gitu supaya mau dipulangkan gitu. Nah, maka proposal dan presentasi terus-menerus, Mbak. Nggih, Presentasi nggih, ini ditolak ya presentasi yang lain presentasi tolak, yang lain presentasi gitu kan, Mbak. Atau nggih, presentasinya bareng-bareng, Mbak. nggih, Bisa begitu. Dan mungkin aja ada yang sudah dipresentasikan dulu terus dipresentasikan ulang gitu di tempat yang agak berbeda dengan harapan moga-moga mertosani lupa. Gitu kan. Kayaknya ada presentasi yang mirip. nggih. Tapi kan itu Nanti akan semuanya akan diam ketika si Wijayandanu turun karena yang berhak memulangkan si Amertasari cuma si Wijayandanu toh, Mbak. nggih. Oh, nggih. Berarti kan ada yang apa ya? Ada beberapa yang memberi kesan bahwa ini sesuatu yang buruk itu kan tidak sama sekali gitu loh, karena kan orang persepsinya macam-macam gitu. Nah, terus ada juga Mas di Serat Jonggo itu kan disebutkan yang rumongso biso ini akan berusaha ini apa kan bisa dijadikan untuk apa ya? Untuk juga bukan apa ya? Menyeleksi gitu aja. Maaf saya pakai istilah saya sendiri gitu ya. Supaya yang rumongso bisa nih ketahuan gitu loh. Karena kan berusaha untuk uh, menghentikan kekuatan alam ini. Nah, beliau-beliau yang caper ini akan terpengaruh sama yang rumongso bisa itu nanti buatan. Mereka nggak akan ini, Mbak. Mereka tahu persis bahwa si rumongso bisa ini perlu ora gitu loh, Mbak. Lihat aja enggak. Kalau orang bisa berkata-kata indah, bisa ngomong panjang lebar, tapi kan belum tentu bisa lihat alamnya seperti apa, Mbak. Dan mungkin itu juga akan menjadi bagian dari kekuatan alam yang presentasinya ditolak kan kemudian butuh pelampiasan, Mbak. Jadi ya kan kita harusnya terima kasih, Mbak, dengan yang rumongso bisa. Jadi alam pelampiasannya Mbak kita, tapi ada pihak lain yang jadi pelampiasan mereka gitu kan, gara-gara buru-buru lu aku ditolak nih cuma Mertosari gitu kan, ditempiling gitu kan. Jadi kan di bagian kedua ini bukan kita gitu loh, karena ada yang sudah mempersiapkan dirinya baik gitu kan. Kalau di Serat Jonggo kan apa istilah Mas? Pandita Samudono. Samudono niku nggih Mas. Ya, Saya cukup segitu aja Mas. Matur nuwun Mas. Selamat malam. ya. Halo. Berarti lanjut satu-satu. Oke. 101. Bagian yang hilang adalah bagian yang menjadi dasar dari ajaran kuno. Karena bagian yang sifatnya hama mayu itu hilang jadi perang hancur-hancuran gitu. Lanjut, Mbak. Dan itu semua bisa diperkirakan pasti dirubah oleh Amangkurat Admiral. Ya, sejak itulah semuanya berubah. Lanjut, Mbak. Maka wayang kulit lalu dibatasi seolah-olah hanya zaman Kolopurwo sampai Kolobroto. Padahal ada zaman sebelum itu sampai setelah itu. Lanjut, Mbak. Jelas ada pembatasan pakem agar kesalahan Amangkurat Admiral tidak ikut tertulis di cerita wayang. Karena kalau diteruskan sampai zaman Kolosekti kelihatan. Lanjut, Mbak. Pakem kang lepat mesti bakal cetha jatinipun. Dipun ewahi kados menapa tetep bakal katon. Sedaya bakal badar kang katon becik dereng tentu becik. Badaripun amargi kagiring sang angin-angin kang arsa nimbulaken kamulyanipun Tribuna. Ya, Mas, sudah selesai. Ya, itu tadi yang jelas. Kalau aku sih tinggal menunggu ini ya, apa namanya si muncul yang akan membawa si Wijayandanu. Sehingga pada saat munculnya Wijayandanu mungkin akan mengakibatkan suara jeger gitu kan. Sebenarnya reketek meeting, reketek muncul. Wijayandanu mabur jeger. Gimana sih ya? Aku lali urutannya, Mbak. Itu Mbak, mungkin gitu dulu. Nggih Mas. Nggih.
Matur nuwun Mas untuk dongengnya. Nggih. Untuk ditunggu pokoknya nih ke cerita urutannya yang detail nih kayak gimana. Kita saksikan apa ya? Di dunia dongeng ya maksudnya. Loh, sebenarnya di Pati Karno itu jangan sampai jadi dibuka Karno. Karno kebuka gitu loh, Mbak. Moga-moga tetap di Pati Karno gitu loh, Mbak. Nggih, Mas. Kalau nggak gitu nanti Jondanu ora muncul-muncul. Moga-moga di Pati Karnonya berjalan dengan baik. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Ampun ngenten mantan nggih, Mas. Ya, Mbak. Oke, kalau kenten kita tutup IG live kita malam ini. Matur ing panuwun dening Tunggul Jati Jaya Amung Rogo. Utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang ambar gandhanipun tansah andamel hayuning pangeksi sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rahipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat ya menyanar ini semua cuma dongeng, jadi jangan dipercaya, jangan diseriusin, apalagi diulang-ulang nonton rekamannya. Saya dengan Uming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna, jangan diingat ya Prabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam dan salam menyan, salam Ojo Percaya. Tidak percaya, salam menyan.